Halo guys, ketemu lagi dengan Bu Retno. Kita masih di sesi 5, tapi kita sekarang akan ke part 2. Part 2 yang akan membahas tentang overhead variance analysis. Nah, saya masih memakai buku yang sama, masih memakai bukunya Cornerstone of Managerial Accounting, terbitan Jane Gage, dan PPT-nya pun Jane Gage punya. Oke, kita langsung ya ke part 2 tentang overhead analysis. Oke. Nah, overhead analysis ini intinya nanti akan sama ya, variance-nya sama yang udah kita pelajari, material variance sama labor variance. Nanti kalau yang kemarin kan material sama labor variance itu kan dibagi menjadi price and efficiency variance. Nah, nanti total overhead variance pun nanti akan di breakdown, nanti akan menjadi beberapa komponen. Nah, sebenarnya banyak metode untuk menghitung varian analisis untuk overhead, tapi yang akan kita pelajari 4 aja. Tapi ini 4 aja kayaknya butuh nafas yang lebih panjang. Oke, nah kita lihat nanti kamu variable overhead analisis sendiri nanti akan di breakdown menjadi variable overhead variance dan fixed overhead variance. Nah, variable overhead variance ini di breakdown lagi jadi overhead spending variance dan variable overhead efficiency variance. Nah, yang fixed overhead juga di breakdown jadi fixed overhead spending variance dan fixed overhead volume variance. Siapin tenaga untuk mempelajari ini. Tapi sebenarnya intinya sama. Kerangkanya itu sama, cuma nanti yang agak berbeda adalah pengalinya ya. Nah, coba kita lihat. Nah, saya masih pakai cara yang sama nih, pakai columnar analysis. Masih ingat kan? Kita pakai columnar analysis ya. Nah, kemarin waktu kita membandingkan material varian dan labor varian kan kita mulai nih, kita dari membandingkan yang actual cost dengan standard cost. Ini ya, standard cost. Nah, standard cost itu didapat dari mana? Kalau yang kemarin waktu belajar material varian, standard cost itu kan standard price dikali dengan standard quantity, gitu kan ya. Sama aja waktu kita ngomongin variable overhead variance, berarti kita masih dipakai standard price, tapi kita bilangnya di sini adalah standard rate untuk variable overhead dikali standard quantity. Standard quantity-nya apa? Standard hour. Nah, kenapa ini quantity-nya pakai hour? Nah, ini mungkin salah satu dasar pembebanan untuk overhead-nya berdasarkan direct labor hour. Nah, masih ingat nggak ini? Standard hour didapat dari mana? Dapat dari unit labor standard dikali actual output. Oke, ingat ya. Oke, nah kalau actualnya apa? Berarti kan actualnya ya udah actual FOH aja, actual variable overhead. Berarti kan actual variable overhead kan didapat dari actual rate dikali actual hour gitu. Nah, berarti di sininya ini saya kode 1, ini saya kode 3. Di tengahnya apa? Sama aja kayak yang di material variance atau di labor variance. Sebenarnya ini kan standard rate untuk variable overhead dikali dengan actual
hour. Gini ya. Nih, actual FOH. Nih. Nah, nanti ketemulah di sini total variance. Total variance untuk variable overhead. Dapat dari mana? 1 dikurangi 3. Actual variable overhead dikurangi standard rate variable overhead dikali SH. Nah, kemudian kita breakdown lagi dong. Kalau di material variance kan ada price variance sama quantity variance, usage variance. Nah, kalau ini kita breakdown, jadi namanya variable overhead spending variance, spending variance. Kalau ini variable overhead efisiensi variance. Sama rumusnya, tinggal ini 1 dikurangi 2, terus kemudian ini 2 dikurangi 3. Atau ini gampangnya AH dikurangi SH dikali standard rate variable overhead. Gitu. Sampai sini oke? Nah, sebenarnya variable overhead spending variance itu apa sih? Ya efek total antara actual variable overhead dengan standard variable overheadnya. Nah, kalau ini apa? Variable overhead efficiency variance. Berarti dia mau ngelihat efisien enggaknya nih penggunaan direct labor. Gitu. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Kita langsung ke contoh soal. Nah, nih di sini disebutkan bahwa Crunchy Chips punya data sebagai berikut. Nah, standar variable overhead rate-nya segini per direct labor. Kemudian actual variable overhead cost-nya segini. Standard hours allowed per unit ini apa sih? Ini loh, unit labor standard. Kemudian ini actual labor hour-nya segini. Kemudian ini AH ya, ini actual. Ini bukan AH nih, lambang ini nih. Actual variable overhead. Gini. Kemudian ini actual output. Actual output. Nah, kita cari SH-nya dulu. SH itu kan unit labor standard dikali dengan actual output. WLS-nya 0,02 hour dikali 500.000 unit. Berarti standard hour-nya ketemunya berapa? 10.000. Salah. Ini kan standard hour ya. 10.000 jam. Gitu. 10.000 jam. Nah, kalau udah, mari kita hitung variance analisisnya. Oke, tadi actual FOH-nya berapa? Dia gelondongan ya, ngasih soalnya ya, 38.750. Kemudian tadi standard variable rate-nya berapa tadi? $4. Terus di sini SH-nya udah ketemu ya, tadi 10.000. Berarti ketemulah di sini 40.000. Nah, kemudian di sini SVOR-nya $4. Actual hour-nya SVOR-nya $4. Actual hour-nya berapa tadi? 10.500 ya. Oke, berarti di sini ketemulah 42.000. Udah, kita tinggal hitung variance-nya. Berarti di sini variance-nya berapa nih?
ini dikurangi ini, ketemulah 3.250. Kamu lihat favorable apa enggak? Actualnya lebih kecil daripada standar. Berarti di sini favorable. Kemudian yang ini variable overhead efficiency variance 42 kurangi ini 2000. Tapi makin kesini kan makin standar nih. Ternyata yang ini lebih besar. Berarti di sini unfavorable. Nah, secara total di sini favorable 3.250, ini unfavorable 2.000, berarti berapa? 1.250 favorable. Ketemu ya. Nah, sekarang kita cari nih artinya apa. Oke, kita kembali lagi ke PPT. Kita kembali ke PPT. Mana? Nah, ini sama ya. Kok beda? Kok beda? Ini salah nih. Nggak mungkin nih segini ya. Ini dikurangi ini kok. Ini dikurangi ini kan pasti 3.250 favorable, ini dikurangi ini kan 2.000 unfavorable, berarti di sini 1.250 favorable ya. Oke. PPT buku bisa salah ya. Oke. Oke, terus kita bahas nih. Nah, kita mau membahas dulu apa nih? Kita bahas perbandingannya sama price variance waktu kita bahas material sama labor. Nah, walaupun nih variable overhead spending variance itu sama kayak price variance yang di material sama labor, tapi ada beberapa konsep yang berbeda. Nah, yang perlu kamu ingat bahwa variable overhead itu bukan single input. Dia itu dibuat dari beberapa individual item. Ya, misalkan ada indirect material, ada indirect labor, ada electricity, ada maintenance gitu kan. Jadi dia bukan single input. Jadi sebenarnya standard variable overhead rate itu merupakan weighted cost per direct labor hour yang mungkin terjadi untuk semua item variable overhead gitu. Nah, yang membuat dia mirip sama price variance itu karena perbedaan antara apa yang seharusnya dikeluarkan untuk actual direct labor hour dan apa yang sesungguhnya dikeluarkan gitu. Itu persamaannya dengan price variance. Nah, terus kenapa sih muncul tuh variable overhead spending variance? Kenapa ini tuh muncul? Ya mungkin karena ada harga di item-item di variable overhead itu yang naik atau turun. Misalnya ya kali-kali indirect material naik gitu. Jadi itu kan menyebabkan munculnya variable overhead spending variance. Terus selain terkait harga, mungkin ada penggunaan dari variable overhead yang nggak efisien. Misalnya kita boros listrik gitu, jadi kan itu menyebabkan adanya variable overhead spending variance. Oke, sampai sini oke. Nah, kemudian ini nih tanggung jawab siapa sih? Variable overhead spending variance ini tanggung jawab siapa? Nah, kita tuh tadi kan disebutkan bahwa variable overhead ini bukan
bukan single input kan. Jadi kita mungkin ini variable overhead itu dipengaruhi oleh beberapa responsibility center. Nah, jika konsumsi FOH itu dapat di-trace ke responsibility center, maka konsumsi FOH itu dapat di-assign. Nah, jadi istilahnya di sini controllability adalah prasyarat untuk meng-assign responsibility. Jadi sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Ya, sebenarnya siapa yang mengendalikan? Kalau dia yang mengendalikan, berarti kan dia yang di-assign dan nanti dia yang bertanggung jawab. Gitu. Nah, kalau terkait harga, perubahan harga, kayak tadi perubahan indirect material tuh misalnya, itu sebenarnya kan di luar kontrolnya supervisor kan, di luar kontrolnya supervisor. Beda sama penggunaan variable overhead. Tapi kalau penggunaan variable overhead, berarti kan itu tanggung jawabnya dari produksi. Gitu. Sampai sini, oke. Untuk variable overhead spending variance. Nah, sekarang ke variable overhead efficiency variance. Nah, dia ini tanggung jawab siapa sih atas variable overhead efficiency variance? Nah, dilihat dulu sebenarnya yang menyebabkan adanya variance di variable overhead efficiency ini apa? Apakah dari penggunaan direct labor? Nah, kalau dari penggunaan direct labor berarti yang bertanggung jawab adalah produksi manajer bagian produksi. Karena apa, efisien enggaknya itu kan disebabkan oleh penggunaan labor kan. Ya udah, berarti tanggung jawabnya manajer produksi gitu. Nah, tadi kan waktu kita bikin kolumnar analisis untuk variable overhead variance, itu kan ininya nggak ini ya. Bentar, kita buka lagi nih. Nah, ininya kan variance-nya kan nggak begitu signifikan ya. Coba kamu bandingin 1250 sama 40.000, ini nggak begitu signifikan. Ini juga nggak begitu signifikan, ini dibanding ini nggak begitu signifikan, nggak nyampe 10%-nya lah. Nah, meskipun variannya ini nggak signifikan, nggak apa-apa lah ya kita analisis ya. Sebenarnya varian ini tuh nggak menunjukkan seberapa baik cost atas masing-masing variable overhead item itu dikendalikan. Nah, untuk mengendalikan FOH kita butuh line by line analisis untuk tiap item-itemnya. Tadi kan disebutin tuh kalau apa sih variable overhead itu kan bukan single item. Nah, itu di-assign berdasarkan responsibility-nya. Jadi kita nanti akan lebih relevan ya, lebih relevan kalau menganalisis varian overhead ini line by line. Jadi per responsibility-nya lah. Oke, contoh. Oke. Nah, nih kita akan membuat performance report untuk variable overhead varian untuk 2 item di variable overhead, yaitu untuk maintenance sama power. Oke, ini di PPT kamu agak salah angkanya, mungkin kita kembali ke buku ya. Kita kembali ke buku. Nah, nih, jadi di sini kalau tadi waktu bikin kolumnar analisis kan variance-nya kurang bunyi tuh, karena nggak menunjukkan seberapa baik cost atas satu individual variable item dikendalikan gitu. Makanya kita bikin yang per item. Ini kita bikin per maintenance dan per power. Oke, kelihatan nggak? Oke. Nah, ininya masih sama ya. Di sini kita disuruh bikin performance report yang menunjukkan varian on
an item by item basis. Nah, bentuknya performance report kayak gini nih, bentuknya begini. Nah, data yang kita butuhkan adalah standard variable overhead rate, terus actual cost-nya dari maintenance sama power, kemudian actual hour-nya, number package, ini produksi kita berapa, kemudian standard hour-nya, kemudian variable overhead per item gitu. Oke. Nah, bentuknya begini ya. Ada data cost formula. Ini saya simbolin A gitu ya. Oke. Kemudian actual cost ini saya simbolin B. Ada actual hour, saya simbolin C. Kemudian ada standard hour, saya simbolin D. Gini. Nah, cost formulanya berasal dari mana? Aduh, kehapus deh. Saya ulang. Saya ulang, ini saya simbolin A, saya simbolin B, saya simbolin C, ini saya simbolin D. Ini cost formulanya dapat dari mana? Dari sini. Actual cost-nya dapat dari mana? Dari data ini. Actual hour-nya dari mana? Actual hour-nya dari sini dong. Dari actual hour dikali sama cost formula dikali dengan A. Ketemulah actual hour. Nah, kemudian budgeted for spending variance dapat dari mana? Spending variance dari actual cost ini. B dikurangi C. Dari actual cost dikurangi dengan actual hour. B dikurangi C. Terus budgeted for untuk standard hour ini saya lambangin D ya. Ini. Kalau ini didapat dari mana nih? Ini didapat dari standard hour dikali sama cost formula. Nih. Efisiensi variance dapat dari mana? Ini dari C dikurangi D. Nih. Nah, sampai sini kelihatan. Jadi per item spending variance-nya itu kelihatan favorable apa enggaknya. Nih. Gitu kan. Tapi kalau dilihat di sini variance-nya nggak begitu signifikan ya. Nggak begitu signifikan. Kalau nggak begitu signifikan, perlu nggak investigasi? Nggak perlu banget sih. Nggak perlu banget, jadi ya udah, it's okay, no corrective action, karena di sini nggak material banget gitu. Sampai sini oke. Kalau udah, kita kembali lagi ke PPT. Kita akan melanjutkan dengan fixed overhead analysis. Nah, ini fixed overhead analysis nih agak nafas nih. Saya akan mengulangi sedikit materi waktu kita belajar predetermined overhead rate. Masih ingat gak? Predetermined overhead rate ngitungnya gimana? Masih ingat gak? Itu dihitung dari budgeted overhead cost dibagi dengan level activity-nya kan, budgeted activity-nya. Nah, kebanyakan kan di buku-buku activity-nya dari direct labor hour. Nah, ini misalnya direct labor hour. Nah, POR ini kan sebenarnya terdiri dari variable overhead dan fixed overhead.
Sama dengan variable overhead, fixed overhead itu juga bukan single item, dia kan bisa terdiri dari salaries, bisa terdiri dari depresiasi, terus bisa terdiri dari tax dan sebagainya lah ya. Nah, kalau variable overhead rate itu kan rate-nya kan nggak berubah kan per satu unit produk, per satu direct labor hour, rate-nya tidak berubah gitu kan. Beda sama variable overhead, dia kan rate per produknya itu kan berubah seiring dengan level produksinya kan, berubah rate-nya berubah seiring level produksinya. Nah, karena dia rate-nya berubah seiring level produksinya, kita pakai asumsi nih, agar rate-nya, standard rate untuk variable overhead rate-nya ini stabil sepanjang tahun, biasanya perusahaan pakai level activity-nya itu level activity yang paling efisien. Jadi istilahnya DLH-nya nih, standardnya, budgeted activity-nya atau standard hour-nya ini pakai yang paling efisien. Saya lambangin SHP. SHP ini apa? Practical Capacity Extended. Practical Capacity Extended. Nah, ininya apa? Budgeted FOH dong. Budgeted FOH. Nah, sebenarnya standard variable overhead, standard fixed overhead rate ini sama kayak ngitung POR nih, budgeted variable mulu. Budgeted fixed overhead dibagi sama sebenarnya ini activity levelnya kan, cuma karena tadi fixed overhead itu rate-nya berubah seiring level produksi, maka di sini activity levelnya kita kunci dengan pakai asumsi bahwa dia ini berasal dari level aktivitas yang paling efisien gitu. Jadi kapasitas maksimumnya perusahaan lah gitu. Nah, SHP ini didapat dari mana? SHP ini didapat dari mana ya? Coba kita cek. Saya lupa. Sama kayak itu sih, kayak SH kali. Jadi unit labor standard dikali sama actual output yang paling efisien. Jadi semacam apa ya, kapasitas produksi yang paling efisien. Jadi misalnya perusahaan tuh kapasitas produksinya 1 juta, itu yang paling efisien tuh 1 juta, berarti nanti di sini actual output efisiennya tuh 1 juta itu gitu. Nangkap nggak? Mungkin agak bingung. It's okay. Nanti kita lihat ke contoh soal. Nah, nih di sini standard fixed overhead rate-nya 15.000 per direct labor hour. Ini sebenarnya dia udah dihitungin nih. Oh, kok 15.000, $15. Sebenarnya kan ini berasal dari budgeted FOH. Budgeted FOH dibagi sama standard hour di yang paling efisien itu. Budgeted FOH-nya nggak ada ya di sini ya. Nggak ada di buku kamu. Di buku lebih clear ya. Coba kita lihat bukunya.
Kita lihat buku. Nah, nih di sini nih standar fixed overhead rate-nya itu budgeted FOH dibagi SH pada practical capacity at standard. Nah, di sini diketahui bahwa budgeted FOH-nya segini nih. 157.500 dibagi 10.500. 10.500 ini SHP ini. 0,02 ini kan unit labor standard. Terus ini level kapasitas produksi yang paling efisien nih segini. Ketika perusahaan produksi 525 unit. Nih, ketemulah berarti rate untuk fixed overhead-nya itu $15 per direct labor hour. Oke, sampai sini oke? Oke, nah sekarang kita berdasarkan soal. Tadi soalnya mana? Oke, kita kembali ke soal. Nah, berdasarkan soal ini kita akan bikin fixed overhead variance. Masih pakai cara yang sama, masih pakai columnar analysis untuk gampangnya ya. Oke, nah di sini kalau untuk fixed overhead variance kita masih membandingkan antara actual. Nah, kalau di sini dan standard. Kalau di buku kamu bilangnya applied. Oke, antara standard dan applied. Berarti kalau actual fixed overhead ya berarti ya udah actualnya ini gelondongan ya angkanya, actual fixed overhead. Kemudian kalau ini berarti masih sama nih. Berarti di sini standard rate untuk fixed overhead kali standard hour. Standard hour tuh tadi apa? Standard hour itu unit labor standard dikali dengan actual output. Actual outputnya tadi berapa? Actual outputnya 500.000 unit ya. Padahal tadi kapasitas produksi yang paling maksimum 525. Oke. Kita coba hitung di sini. Ininya kan $15, ininya 10.000. Ketemulah 150.000. Actual FOH-nya di soal adalah 160.000. Nah, yang tengah ini apa? Yang tengah ini kita sebut dengan budgeted fixed overhead. Budgeted fixed overhead didapat dari mana? Ya sebenarnya didapat dari standard variable overhead rate kali actual hour. Sama aja sih, standard rate kali actual hour gitu kan. Kalau di soal itu kan 157.500. Nah, di sini ketahuan dong total variance-nya. Total variance-nya. Ini 1, ini 3, ini 2. 1 dikurangi 3. Berarti di sini total variance-nya 10.000 unfavorable. Nah, kita breakdown dong varian dari total variannya. Ada variable overhead spending varian 2.500. Favorable apa unfavorable? Actualnya lebih besar daripada budgeted, berarti di sini unfavorable. Kemudian kalau di sini namanya variable overhead volume varian. Ini dikurangi ini berapa? 7.500. Budgetnya lebih besar daripada applied, berarti unfavorable juga. Nah, sampai sini ada pertanyaan guys. Agak melelahkan kalian ya dihujani dengan berbagai rumus. Tapi kalau kalian paham konsepnya, akan mudah banget kita belajar dari columnar analisis ini gitu. Kan kita paham konsepnya gitu. Nah, kemudian akan kita coba analisis siapa yang bertanggung jawab untuk
variance di fixed overhead ini. Kita kembali ke PPT. Oke, kita kembali ke PPT. Siapa yang bertanggung jawab untuk fixed overhead spending varian? Nah, kamu harus paham dulu bahwa fixed overhead itu, item-item di fixed overhead itu kan merupakan long investment kan, kayak tadi apa, depresiasi, tax insurance gitu. Nah, jadi nggak bisa semudah itu diganti-ganti di jangka pendek. Jadi sebenarnya fixed overhead cost ini di luar kontrolnya manajemen, ya kan, di luar kontrolnya manajemen. Nah, karena banyak fixed overhead itu dipengaruhi oleh long run decision, tidak bisa diubah di produksi level, maka biasanya budget varian itu biasanya sih relatif kecil. Nah, terus analisisnya gimana? Kita menganalisis dari overhead spending varian dulu. Ini sama dengan variable overhead. Fixed overhead itu kan juga terbentuk dari berbagai individual item kan. Makanya sebenarnya kita kalau mau menganalisis itu harusnya line by line, item by item. Misalnya kita bandingin actual salary dengan budgeted salary. Terus misalnya actual maintenance sama budgeted maintenance gitu kan. Nah, misalnya di maintenance taman, ditemukan variance overhead spendingnya misalnya favorable. Nah, kalau favorable dengan nilai yang signifikan, kan kita investigate oh ternyata kenapa maintenance-nya cenderung turun yang di actualnya lebih kecil. Oh, karena mungkin musim hujan, jadi kita nggak perlu nyiram. Nah, kalau penyebabnya itu kan di luar kontrol kita, berarti kita nggak bisa take corrective action untuk hal itu, gitu. Sampai sini, oke? Ada pertanyaan? Oh, udah guys, udah. Topiknya udah selesai tentang standard costing and variance analysis. Kita udah bahas tentang ini, satu lagi nih. Siapa yang bertanggung jawab? Itu belum ketemu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap fixed overhead volume varian? Kalau tadi kan spending varian ya. Yang bertanggung jawab di volume varian? Krik. Yang bertanggung jawab di volume varian itu apa sih? Dia kan mengukur kemanfaatan kapasitas secara maksimal. Tadi kan kamu kapasitas produksi kan 525. Ternyata kamu cuma produksi 500.000 unit. Berarti kan ada kapasitas yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, berarti kan ini tanggung jawabnya siapa? Berarti kan tanggung jawabnya departemen produksi kan. Nah, tapi mungkin ada hal-hal yang di luar kontrol orang produksi. Misalnya apa nih? Misalnya orang purchasing membeli direct material yang low quality. Kalau direct material yang low quality itu memungkinkan rework kan. Nah, kalau rework ini kan menyebabkan lebih boros di direct material, dan itu menyebabkan volume varian di fixed overhead gitu. Nah, kalau ini bukan tanggung jawabnya orang produksi, tapi tanggung jawabnya orang purchasing gitu. Jadi lihat-lihat ini apakah sesuatu yang bisa dikontrol orang produksi atau sesuatu yang tidak bisa gitu. Nah, terus menganalisisnya gimana? Ya tadi dilihat apakah variance-nya itu favorable, nggak favorable-nya itu signifikan atau enggak. Kalau dia signifikan, kita investigate.
investigate untuk mencari sebab. Kalau udah ketahuan sebabnya, baru kita take corrective action gitu. Kalau tadi kita unfavorable ya, 7.500 unfavorable ini nggak signifikan. Kalau nggak signifikan, udahlah, nggak perlu investigasi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Semoga kalian nggak bingung. Kita akan lanjut ke latihan-latihan soal. Oke guys, see you.